Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfa'il qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa asmi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua DKM kita beserta jajarannya, yang saya hormati kepada para ulama, asatidz, guru-guru setempat, yang juga pengurus, tidak lupa mungkin ada pejabat di sini, dan tentunya khusus kepada Bapak MC kita, Pak Nugroho, yang telah memberikan waktu dan juga pengingat ya menurut saya ya, ternyata kita sudah lama berjumpa di sini, alhamdulillah ya. Semoga perjumpaan kita Allah catat sebagai perjumpaan yang bernilai surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur untuk dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini temanya adalah muhasabah diri. Ya, kenapa temanya muhasabah diri? Karena kita sedang berada di akhir tahun ini. Ya, di akhir tahun yang jarang orang ini ingat bahwasanya ini adalah akhir tahun Hijriyah. Kita kebanyakan dari saudara seiman kita lebih fokus pada bulan Desembernya ketimbang bulan Zulhijjahnya. Bulan Zulhijjah ada puncak ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji, dan ternyata ibadah tersebut terletak di akhir tahun. Maka akhir tahun inilah tempat yang paling tepat untuk kita muhasabah diri, apakah kita sudah menjadi pribadi yang mabrur atau sekedar pribadi yang makbul saja. Kalau menjadi pribadi yang makbul, mudah, gampang sekali. Kita tinggal ikuti ya tuntunan, tata cara, rukun, kewajiban, sholat, puasa, dan juga misalnya zakat dan lain sebagainya. Tapi untuk menjadi pribadi yang mabrur, maka semuanya harus diusahakan dengan sebaik mungkin. Dari mulai hatinya, dari mulai gerakannya, dari mulai rukunnya, sunnahnya yang membatalkannya, semua itu harus kita bisa perhatikan dengan baik agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mabrur dalam segala ibadah. Mabrur sendiri bermakna dari birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Mabrur orang yang dikaruniakan kebaikan. Kalau makbul ada istilah ijab qabul, ya. Ijab qabul itu kebetulan hari ini Pak, saya juga mau nikahin habis ini, mohon maaf nanti nggak bisa sarapan bareng lagi nih. Hari ini dari jam 7 sampai jam 11 ada 22 pernikahan Pak. Saya nggak tahu nih ada jamaah atur nggak nikah hari ini ya. Ya, waktu drama agak itu 22 pernikahan, saya kebagian 12 pernikahan. Itu lumayan Pak, jadi tukang pakai buku nikah kita Pak. Dari rumah satu ke rumah yang lain gitu. Masya Allah. Nah itu kita seringkali ijab dan qabul. Nah, kalau sekedar qabul, makbul kita bisa saja Pak ya. Tapi untuk mabrur inilah yang menjadi PR kita hari ini. Sudah seberapa banyakkah ibadah kita yang bernilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu muhasabah. Sangat-sangat perlu kita ini menilai setiap ibadah kita kira-kira sudah sesuai keinginan Allah atau sekedar keinginan kita. Maka dari muhasabah sendiri berasal dari bahasa Arab, tentunya dari hasabah, yuhasibu, muhasabatan, muhasabah
gitu. Yang berarti menghitung, menilai atau mengevaluasi. Ilmu hisab, ada hisab Pak dalam pelajaran itu ada ilmu hisab, bisa dimaknai ilmu hitung-hitungan, ilmu matematika. Dalam konteks keislaman, muhasabah berarti introspeksi diri atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan, baik dalam ketaatan maupun kemaksiatan ini. Jadi jangan cuma kita menilai ketaatan kita saja, tapi juga harus muhasabah kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Sudah berapa banyak kita berbuat zalim kepada orang lain, yang disengaja maupun tidak disengaja. Apakah kita pernah menyakiti hati orang tua? Itu harus ditanya tuh. Suami ke istri bertanya, istri kepada suami bertanya, anak kepada orang tua kepada anak. Tidak perlu malu, ya. Harus bertanya agar menjadi bahan evaluasi untuk kita dan juga keluarga kita. Bahkan keluarga yang baik itu setiap malam muhasabah sebelum tidurnya. Ma, ada nggak yang membuat mama hari ini terluka dari perilaku papa, misalnya begitu? Atau ya mamanya istrinya mau Bu, berani kan nanya begitu Bu? Pernah nggak ditanya begitu nih? Ya, atau sebaliknya istrinya bertanya, Pak, apakah Bapak ridho ya terhadap mama? Ini penting ini. Bunda Aisyah itu melakukan itu kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bertanya setiap malamnya, ridho nggak nih Pak? Bapak ridho nggak ke saya? Nah, ini kenapa harus nanya ridho atau tidak? Karena seorang istri, jikalau kata Nabi Pak, dia pandai menjaga sholatnya, sholat wajib saja, bukan sholat sunnah, kemudian menjaga puasanya, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka boleh masuk pintu surga dari pintu manapun. Tuh, bayangkan. Makanya minta ridhonya Bu dari suami, ya, jangan minta transferan dulu. Minta ridhonya. Kalau bisa setiap malam sebelum tidur, ya minta ridhonya. Agar apa? Ya agar pintu surga terbuka untuk ibu-ibu semua. Berat ya berat, namanya juga mau masuk surga ya. Kalau yang gampang kan kayak masuk mall gitu ya, masuk pasar itu gampang. Tapi kalau masuk surga perlu perjuangan dan muhasabah yang luar biasa. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatannya yang telah dia lakukan untuk mempersiapkan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang takwanya 2 kali Pak dalam satu ayat, ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu yakin, kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Maha mencatat atas segala apa yang kita kerjakan. Begitu. Apalagi di ayat yang sudah kita hafal sama-sama ini Pak, ya. Surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, ya sebiji apa ya, kecil sekali nih Pak, ya, lebih dari kecil dari biji jagung sebenarnya. Niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi amal baik ya dibalas kebaikan, amal buruk pun akan dibalas dengan keburukan. Maka terserah dari kita, mana yang kita pilih, mau memperbanyak bekal amal soleh atau amal salahnya. Nah ini momentum untuk kita Pak, ya. Kenapa sih harus muhasabah diri? Kan itu ya pertanyaannya. Kenapa kita harus evaluasi? Karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang menjemput kita, ya. Ada yang pulang pengajian, ada yang besok, ada yang tahun depan, ada yang 10 tahun lagi mungkin,
Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Dan kalau memang sudah tidak tahu, maka persiapkanlah dengan sebaik mungkin. Ya, fastabiqul khairat, Pak Bu, ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan nih. Menyegerakan kebaikan itu adalah anjuran dari Allah dan Rasulullah. Kalau bisa hari ini, maka kerjakan hari ini. Sedekah jangan nunggu kaya dulu. Sedekah aja, mau bagaimanapun keadaan kita, karena identitas orang beriman itu senang berinfak fisarra'i wa dharra'i, dalam keadaan sulit maupun lapang, maka semangatnya tetap sama, yaitu tetap semangat berbagi, berinfak, bersedekah. Bahkan sampai-sampai Allah pun menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kalaulah ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia minta kepada Allah untuk dihidupkan, maka amalan yang pertama kali akan dia kerjakan adalah bersedekah. Pertanyaannya, kenapa sedekah, Pak Bu? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak apalagi misalnya berpuasa? Justru yang dipilih adalah sedekah. Kenapa? Karena amalan sedekah tidak ada waktu khususnya. Sholat ada waktu khususnya, zuhur ada jamnya, asar ada jamnya, puasa khusus di bulan Ramadan saja, ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Tapi sedekah 12 bulan dalam 1 tahun, kapanpun itu bisa dikerjakan, dan nilai pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal orang yang berinfak dan sedekah akan Allah balas dengan 700 kali kebaikan. Minimal, Pak, ya. Minimal. Dan dalam salah satu riwayat disampaikan balasan pahala yang Allah sediakan. Contoh misalnya, manja di hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, kemudian Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Jarak antara 1 kebaikan ke kebaikan yang kedua itu minimal 500 tahun perjalanan. Besaran pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beramal saleh, mukhlisin lahuddin, yang ikhlas dalam beribadahnya, maka Allah akan berikan pahala yang mana 1 keduanya ini jarak besaran pahalanya itu minimal 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi besar sekali pahala-pahala orang-orang yang bersedekah, berinfak, apalagi di waktu-waktu yang Rasulullah sarankan. Kapan contohnya? Di waktu subuh gitu, ya. Jadi segerakan kebaikan, apapun jenis kebaikannya, karena itu pun bentuk dari muhasabah diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman Malik bin Dinar, Pak, ya, ada yang kenal nggak Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ini, Pak, Masya Allah, Pak, dalam salah satu kisahnya ini dikisahkan pernah suatu malam lagi sholat malam, Pak, lagi qiyamul lail, bisa di sholat tahajud, bisa di sholat yang lainnya. Beliau lagi sholat di rumahnya, tiba-tiba terdengar ada yang masuk ke dalam rumahnya, dan dia tahu yang masuk dalam rumahnya tengah malam nggak mungkin tamu, orang nggak pakai izin, nggak pakai salam, kan begitu ya. Ternyata yang masuk betul seperti yang diperkirakan oleh Malik bin Dinar, yaitu seorang maling nih, datang masuk ke dalam rumahnya. Malik bin Dinar yang sedang sholat menyegerakan sholatnya, nggak buru-buru langsung ambil golok, nggak kejar-kejar teriak maling-maling, enggak, menyegerakan sholatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Malik bin Dinar melihat Malik tadi ternyata sudah mau pulang. Kenapa? Karena rumah Malik bin Dinar itu kan sederhana sekali, Pak. Tidak ada harta yang banyak, tidak ada kemewahan, sederhana sekali. Buka pintu rumah, yang ada cuma apa? Ruang tamu sekaligus tempat tidur di situ. Dan ada dapur, tempat sholat saja, sudah selesai. Nggak seperti rumah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, banyak labirinnya kan ya. Masuk toilet harus belok kanan kiri, pakai Google Maps mungkin ya. Nah ini Malik bin Dinar melihat malingnya mau keluar, mau pulang, ditanya sama Malik bin Dinar, Mas, dapat apa? Malik ditanya, Pak. Dijawab sama maliknya, nggak dapat apa-apa. Loh,
Mau tidak aku berikan sesuatu yang lebih baik ketimbang daripada apa yang kau ambil dari rumah ini? Ditawarin begitu maling senang Pak. Mau dong, ya udah, saya mau deh. Akhirnya Malik bin Dinar mengambil air di mangkok, kemudian diberikan kepada malingnya, dan Malik bin Dinar berkata, wudu silakan. Maling zaman dulu tuh gampang dibilangin Pak. Ya, dibilang wudu tuh maling itu. Wudu, habis wudu, nanya lagi, habis wudu ngapain? Sholat 2 rakaat. Ini maling sakit Pak. Ya. Iya, disuruh sholat mau sholat. Sholat hanya sholat 2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian si Malik tadi berkata kepada Malik bin Dinar, Masya Allah, saya belum pernah merasakan nikmatnya sholat seperti ini. Boleh tidak saya nambah lagi? Maliknya akhirnya sholat Pak sampai 12 rakaat, Masya Allah. Dan kita berapa rakaat Pak sholat malam Pak? Ya sering kalah sama Malik Pak. 12 rakaat. Selesai 12 rakaat, Malik tadi melihat Malik bin Dinar lagi makan, bertanya lagi ngapain, lagi sahur, boleh ikut, akhirnya makan sahur bersama tuh. Makan sahur bersama, Malik bin Dinar pergi ke masjid, pun si Malik tadi ikut sholat subuh berjamaah, bayangkan Pak. Sholat subuh berjamaah, saya nggak tahu diatur apa di mana sholat subuhnya tuh. Pokoknya sholat subuh berjamaah, pulang ke rumah lagi Malik bin Dinar, si Malik tadi berkata, boleh tidak saya menginap di sini selama 3 hari? Berani Pak? Malik menginap 3 hari di rumah kita Pak? Nggak repot ya. Boleh tidak saya nginap di sini 3 hari saja? Ya sudahnya Pak Bu, ketika kita bertamu itu maksimal 3 hari Pak. Jangan 3 minggu. Kasihan sohibul baiknya. Sunnah bertamu itu maksimal berapa? 3 hari. Kalau lagi mudik nih ke rumah saudara nginap di sana 3 hari, pindah lagi kemana 3 hari misalnya begitu ya. Jangan full misalnya 3 minggu, itu akan menyulitkan tuan rumah, merepotkan sekali. 3 hari sudah batas standar ya, maksimal untuk seorang bertamu begitu. Kemudian selesai ya, si Malik tadi selesai sholat subuh, akhirnya puasa pada hari itu, dan minta izin 3 hari nginap di rumah Malik bin Dinar untuk belajar agama. Selesai 3 hari, si Malik pun pulang ke rumahnya. Bertemulah Malik tadi yang sudah tobat, bahasa kita sudah hijrah hari ini, yang sudah hijrah ini dengan Malik yang belum tobat. Malik yang belum tobat bertanya kepada Malik yang sudah tobat, ente ngapain aja 3 hari di sana? Dijawab oleh Malik yang sudah tobat tadi, sarabani qabla an asriqa. Dia telah mencuri hatiku sebelum aku mencuri barangnya. Masya Allah. Malik bisa puitis loh Pak, 3 hari. Kita berapa bulan, berapa tahun belajar belum bisa puitis ya belajar bahasa puitis ya. Kenapa Pak? Karena Masya Allah Pak, orang soleh itu, orang yang penuh dengan kebaikannya, tidak perlu banyak bicara, hatinya sudah tembus pada hati orang lain Pak. Terkadang kita ini Pak, melihat kesolehan seseorang saja sudah bisa ikut-ikutan soleh, betul ya? Ini orangnya rajin sholat, orangnya rajin ngaji, ngajinya enak. Kita tuh demen gitu, dekat-dekat sama dia, demen ikut-ikutan pengen bisa ngaji seperti dia. Itulah orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Hatinya mudah menembus pada hati orang lain. Jadi jangan suka pengen buru-buru ngeluarin dalil kalau berdakwah itu Pak. Kalau ada mau pengen nasihatin anak, bawaan pengen ngeluarin ayat Al-Quran aja. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bawaan pengen ngeluarin dalil aja. Justru dakwah yang paling utama adalah ketika kita dakwah menjadi contoh suri teladan yang baik bagi orang lain, ya, terutama pribadi yang banyak manfaatnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya
bagi orang lain. Maka kalau ingin disebut orang yang baik, perbanyaklah manfaat dalam kehidupan kita. Itu pesan Nabi banget Pak, ya. Buat kita apapun jenis kebaikannya, apapun jenis manfaatnya, maka perbanyaklah manfaat diri kita untuk orang lain. Begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 53 ini, ayat yang betul-betul indah dan Masya Allah Pak. Bahasanya itu bahasa yang sangat penuh kasih sayang sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah Pak terhadap hamba-hambanya yang masih suka bermaksiat, masih sering mengerjakan yang salah, masih sering lupa kepada Allah, tetap memanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sering banget melampaui batas, melampaui aturan, melanggar aturan. Masya Allah. Allah tidak bilang wahai hamba-hambaku yang sering bermaksiat, wahai orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Enggak. Tapi dipanggil dengan ibadi, wahai hamba-hambaku. Masya Allah Pak. Di aku jadi hamba saja Pak, itu udah prestasi terbaik banget buat kita Pak. Satu-satunya dalam Al-Quran Pak yang sudah betul-betul dianggap sebagai hambanya Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, Allah yang memperjalankan hambanya ketika proses Isra Mi'raj. Dan di sini Allah pun memanggil lagi Pak, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba yang sering melampaui batasnya, sering berlebihan atas dirinya sendiri sehingga dirinya dirugikan oleh perbuatannya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita kecuali dosa syirik. Itu saja Pak. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sudah Maha Pengampun juga penyayang. Masya Allah. Jadi hari ini siapapun yang sedang jauh dari Allah, yang sedang merasa tidak semangat ibadahnya, futur imannya, maka ingatlah ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dengar bagaimana hadis Sahih menceritakan ketika seorang pelacur di zamannya Bani Israil Pak, ya, seorang pelacur yang mana meninggal dunia bisa dalam keadaan husnul khotimah karena memberi minum seekor anjing. Bayangkan Pak, pekerjaannya sangat hina, kemudian hewan yang diberikan minum pun adalah hewan yang najis Pak, ya, tapi ternyata bisa menjadikan dirinya masuk surga karena ditutup air hayatnya dengan amal soleh. Pun dengan seorang pembunuh yang sampai membunuh 99 orang dan akhirnya digenapkan menjadi 100 orang, justru wafatnya dihitung menjadi husnul khotimah. Begitu. Ini kisah-kisah zaman dahulu Pak, sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini dalam kacamata kita adalah orang-orang yang penuh dosa, yang sangat-sangat layak untuk masuk neraka. Tapi ternyata justru sebaliknya, di akhir hayat ketika seseorang ingin berubah, dan kita tidak tahu loh Pak Bu, ya, bagaimana perjuangan seorang pelacur ini, ya, seorang wanita ini ketika dia menuju tempat hijrahnya, ketika dia sebelum meninggal dunianya, berapa lama dia mulai hijrah, berapa lama dia bertobat mencari jalan kebenaran, hingga akhirnya Allah ridho. Pun sama dengan orang yang membunuh sampai 100 orang tadi, kita tidak tahu berapa lama perjuangan dirinya untuk mencari jalan kebenaran. Jadi jangan lihat endingnya saja, apa-apa, pelacur sama pembunuh aja bisa masuk surga, sekarang masih ada aja dulu
Nanti tobat kalau sudah tua misalnya. Nah ini keliru, pemahaman yang keliru. Dan kita pun harus tahu Allah itu sangat mengerti sekali mana hambanya yang modus dan mana hambanya yang tulus. Ya, iya, ini mah modus doang nih, ibadahnya nih, tobatnya nih, Allah ngerti banget tuh. Tapi buat orang-orang yang betul-betul mukhlisin ala huddin, kita ini masih kategori mukhlis Pak, Bu, belum mukhlas. Mukhlis ini kan dalam surah Al-Baqarah ayat kelima kalau tidak salah ya. Mukhlisin ala huddin ini Pak adalah orang-orang yang masih belajar menjadi pribadi yang ikhlas. Mukhlis kadang-kadang kita ikhlas, kadang kita tidak ikhlas. Kadang-kadang ikhlasnya 100%, kadang-kadang ikhlasnya cuma 70%. Itu yang disebut dengan mukhlis. Tapi kalau sudah mukhlas derajatnya, ini derajatnya para nabi Pak. Mukhlas itu artinya orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini setelah melewati ujian-ujian yang luar biasa, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Yusuf Allah sampaikan menjadi pribadi yang mukhlas karena lulus dari ujian-ujiannya. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW derajatnya menjadi orang-orang yang mukhlas karena lulus dari ujian-ujiannya. Pun sama dalam surah Al-Insyiqaq Pak, kita hari ini masih 50-50 nih ya. Gak tahu kita bakal terima kitab dari tangan kanan apa dari belakang punggung kita. Yang berbicara di sini tidak mesti lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang pakai gamis ini Pak tidak lebih bertakwa daripada yang mendengarkan. Hari ini kita masih draw Pak. Tidak ada yang bisa menjamin saya ahli surga, Bapak bukan ahli surga, atau sebaliknya tidak ada. Maka tidak boleh satu orang pun manusia yang mengatakan si fulan ahli neraka, si fulan berdosa, si fulan masuk neraka, tidak layak masuk surga. Tidak ada yang tahu sampai nanti ketemu di akhirat ketika dia sudah megang catatan amalannya. Di mana dia dapatnya? Kalau yang dapatnya seperti ini enak. Famaman utiya kitabahu biyamini. Siapa yang orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanannya, sabu hisaban yasiran, maka dia akan diperkenankan untuk mendapatkan hisab yang menyenangkan, bukan hisab yang menegangkan. Kita pengen ini hisaban yasiran ya, hisab yang menyenangkan. Wayang qalibu ila ahlihi masruran, dan dia akan kembali pulang bersama keluarganya yang sama-sama beriman, yang sama-sama masuk surga dalam keadaan penuh kegembiraan. Masya Allah. Ini yang harus kita khawatirkan hari ini Pak. Kita kadang-kadang khawatir dengan jabatan kita, khawatir dengan rezeki kita, khawatir dengan perekonomian dan lain sebagainya. Padahal ada yang lebih harus kita khawatirkan adalah di mana nanti kita akan mendapatkan kitab amalan-amalan kita. Apakah dari tangan kanan ini atau dari belakang punggung kita? Dalam salah satu tafsir dikatakan Pak, orang yang ngambil kitabnya dengan tangan kirinya dan ngambilnya di belakangnya ini bukan ngambil seperti ini, bukan. Kalau ngambil seperti ini kan gak sopan Pak. Ya, orang baik kok dari depan, bagian orang yang buruk kok namanya begini enggak. Dia akan mengambil kitabnya dengan cara merobek dadanya dulu Pak. Dirobek dadanya dengan tangannya sampai bolong itu dada, baru ngambil kitabnya, ditarik kembali seperti ini. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk neraka jahanam, yang mana kata Nabi, neraka jahanam itu ada 70 kali Pak. Yang mengangkat neraka jahanam itu ada 70 kali. Dan setiap ikatan tersebut, setiap dari satu kali itu dipegang oleh 70.000 malaikat yang melaikat. Bayangkan, na'udzubillah. Dan besarnya, luasnya neraka jahanam itu luasnya lebih luas langit dan bumi. Besar sekali, na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan jadi surga semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kita pengen dapat hisab ya yang baik, yang mudah, yang menyenangkan, maka perbanyaklah amal soleh. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan,
tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, juga tentang ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Hadis riwayat Tirmizi. Ada yang kira-kira berbeda nggak di antara empat ini Pak pertanyaannya? Tentang harta ya. Harta ini pertanyaannya dua Pak. Yang lain itu satu. Masa tentang umur, untuk apa dia habiskan, satu saja pertanyaannya. Masa muda, apa yang dia gunakan ketika masa muda, satu saja pertanyaannya. Tapi ketika urusan harta, Allah akan bertanya kepadanya dua hal, ya. Dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dia belanjakan harta tersebut. Lagi-lagi ini jadi bahan masalah kita Pak. Setahun yang lalu kita pakai titipan Allah buat apa aja nih? Lebih banyak buat ketaatan atau kemaksiatan? Lebih banyak buat amal soleh apa amal salah? Nah ini muhasabah, dan muhasabah ini adalah untuk diri sendiri, ya. Jangan buat muhasabah hitung-hitung orang lain sama orang lain, nggak boleh tuh, ya. Wah si bapak itu nggak pernah zakat, padahal punya mobil tapi nggak mau berkurban, jangan, ya. Nggak usah sibuk menilai orang lain, karena menilai orang lain itu adalah perkara yang paling mudah Pak, ketimbang menilai diri sendiri, begitu, ya. Nah di sini tadi Pak ada hisaban yasiro. Para ulama dalam tafsir itu menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan hisab yasiron itu. Hisaban yasiron itu Pak, ketika Allah berikan catatan amalan tersebut, kemudian dia membaca, mohon maaf Pak, yang dapat dari tangan kanan pun amal buruknya itu dicatat di dalam kitab itu. Bukan cuma amal soleh saja. Ketika dia membaca amal-amal buruknya, dia pernah gibah, dia pernah buruk sangka, dia pernah makan riba, mungkin dia pernah ini segala macam, tapi dia akhirnya taubat dan mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Amalan-amalan itu cuma dikasih tahu aja dan sudah dimaafkan. Jadi itu yang dapat kita berikan kanan itu seperti itu tadi Pak. Ketika dia membaca amalan solehnya, wajahnya akan semakin berseri Pak. Wajahnya akan semakin terang, bercahaya. Tapi ketika dia mulai membaca amal-amal buruknya, cahayanya meredup. Tapi cahaya itu akan kembali lagi ketika dia tahu bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisabnya menjadi hisaban yasiran. Jadi orang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-mauti, wal 'ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa? Bekal apa setelah kematiannya. Orang lemah adalah orang siapa yang mengikuti hawa nafsunya lalu dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjang angan-angan, pesan dari Nabi Pak, ya. Jangan terlalu banyak seandainya. Seandainya saya hari ini omsetnya 1 miliar per hari, seperti si bulan misalnya. Seandainya saya setiap bulan dapat uang 100 juta. Enggak, jangan. Rezeki kita ini sudah tertata dan tidak akan tertukar. Tugas kita adalah meminta keberkahan dari rezeki, bukan minta rezeki. Mohon maaf Pak, Nabi Muhammad mengajarkan doa kepada kita agar kita meminta rezeki yang berkah, bukan minta rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dibagi, tiap orang ada rezekinya. Cuma berkah atau tidak ini kita tidak tahu, maka kita minta doa rezeki itu apa? Yang berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana, kan itu. Ya Allah, tolong berkahi rezeki kami yang telah Kau karuniakan kepada kami. Bukan diperintahkan Allahumma rzuqna rizqan katsiran, enggak. Tapi yang diajarkan oleh Nabi justru dimintalah rezeki yang thayyiban, halalan, mubarakan, rezeki yang berkah, kan begitu. Karena kenapa? Kita butuh rezeki yang berkah untuk memudahkan jalan kita menuju amal-amal soleh, terutama dalam ibadah-ibadah yang khusyuk. Ini adalah persiapan untuk menjemput kematian yang husnul khotimah, membawa rezeki yang berkah. Hisab diri hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini adalah kalimat yang paling sering banget kita dengar Pak. Kalimatnya siapa? Dari Sayyidina Umar bin Khattab.
hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar yang mana ditampakkannya amalan-amalan kita nanti. Wasiruha qabla an tuzanu wa ta'ahhabu lil ardil akbar. Dimampirkan muhasabah, evaluasi diri untuk awal yang baru. Ini persiapan Pak untuk tahun depan, tahun baru kita ya. Yang pertama adalah muhasabah, perbaikan hubungan kita dengan Allah ya. Sholatnya bagaimana, khusyuk atau tidak, kemudian puasanya kira-kira masih cuma nahan lapar haus apa sudah dapat pahala juga nih. Sholat malamnya, membaca Al-Qur'annya, kemudian menjaga hubungan dengan sama manusia, hablum minan nas ya. Apakah kita sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain, apakah kita sudah pandai menjaga lisan kita, kemudian bijak mengelola waktu ya, mengelola waktu dan juga rezeki, jangan sampai menjadi pribadi-pribadi yang mubazir, dikit belanja padahal tidak banyak manfaatnya dari yang kita belanjakan, malah jadi tabzir. Tetapkan niat untuk masa depan. Harusnya dari sekarang nih ya. Nawaitu taqarruban ilallah, ya Allah, mulai tahun ini aku berniat untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Diniatkan Pak, jangan cuma direncanakan saja, tapi diniatkan, harus diniatkan supaya terpatri dalam hati kita. Kemudian maksimalkan taubat dan amal soleh. Ya, setiap ada potensi untuk bertobatlah, berzikirlah. Ada amal soleh, kerjakanlah. Agar apa? Agar kita meraih keberkahan dalam hidup, ya, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada quotes Pak, belajar mengkoreksi diri sendiri, ya, karena mengkoreksi orang lain tidak butuh belajar, ya. Kemudian dari Agim Pak, ini kalimat yang saya sangat suka sekali Pak. Yang paling mudah itu menyalahkan orang lain, dan yang tersulit adalah mengakui kesalahan diri. Nah ini ya, kalau memang salah ya sampaikanlah salah, jangan membenarkan yang salah. Kalau benar ya memang harus dibenarkan, tapi yang salah jangan dibenarkan. Ya, jadi jangan sampai mudah menyalahkan orang lain. 3 manfaat muhasabah diri menurut Imam Ghazali, bukan Ustaz Ghazali, ini Imam Ghazali ya. Dia pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan ya, manfaat muhasabah diri itu pertama adalah tentunya memperbaiki diri dan menghindari kita dari perbuatan yang sama, kesalahan yang sama. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab ya. Yang terakhir adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ini semua manfaat muhasabah agar kita lebih baik, dan terutama kalau bisa silakan muhasabah terhadap orang tua nih, keramat hidup kita Pak Bu. Banyak minta maaf, banyak berikan yang terbaik untuk orang tua. Janjikanlah ya hal-hal yang penuh dengan kebaikan, dan harus kita mampukan itu Pak. Janji-janji kita itu. Hari ini kalau ada orang tuanya yang belum berangkat umroh, janjikan Pak ya. Usahakan berangkatkan umroh, berangkatkan haji. Pulang dari sini silahkan main ke rumah orang tua Mah. Insya Allah Mah, tahun depan Mama akan ada berangkatkan umroh. Masya Allah. Itu nangis masuk orang tua Pak. Orang tuanya akan jawab Pak, Masya Allah deh, baru kali ini Mama senang dibohongin. Jadi bukan kemarin aja belum lunas, ini mau berangkat Mama umroh ya. Tapi nggak apa-apa, harus diniatkan ya. Harus diniatkan supaya lebih termotivasi kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum ila akhir. Ini Pak, artinya apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana ujian orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, sampai digoncang jiwanya dengan berbagai macam ujian, sampai Rasul saja dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dan Nabi Muhammad Pak, ya, Nabi Muhammad itu berdoa Pak. Di setiap sholat dan Bunda Aisyah itu mendengar Nabi Muhammad berdoa Pak. Ketika sujud terakhir berdoa, doanya ini Pak, Allahumma hasibni hisaban yasira.
Tempat paling mustajab dan tempat paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Dan perbanyaklah doa di waktu itu, Pak. Salah satu doa yang diajukan ini, Pak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tolong hisab aku nanti ketika sudah ditegakkan hari kiamat dengan hisab yang menyenangkan, dengan hisab yang dipermudah. Begitu, ya, seperti itu. Itu dulu, Pak. Mungkin akan bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, mengisi tidak ada pertanyaan dulu, Pak. Ya, harus segera muncul lagi. Sekali lagi terima kasih. Semoga berkah ilmunya dan istiqomah selalu dalam kebaikan. Dari saya Syekh Muhammad Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.